Selamat siang, perkenalkan kami dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah jaringan netkabel yang membahas tentang analisis dan simulasi pengembangan jaringan wireless local area network atau WLAN antar dua gedung. Sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosuf Barong Lumile, NIM 217611168. Saya Marci Mangesak, 217611131. Saya Samuel Tanjulo, NIM 217611134. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan jaringan wireless local area network atau WLAN di dunia IT. Pada dunia IT sekarang, perkembangan teknologi sangatlah membantu kehidupan manusia dan perkembangan jaringan komputer saat ini sangat pesat dan populer. Sehingga jaringan komputer sering digunakan untuk berhubungan dalam suatu gedung, kantor, rumah, warnet, bahkan antar gedung. Untuk itu dibutuhkan suatu alat untuk mengatur lalu lintas data jaringan tersebut atau Wireless Local Area Network atau WLAN. Wireless Local Area Network adalah jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio dan infrared sebagai media transmisi data. WLAN sering disebut sebagai jaringan netkabel. WLAN hampir sama dengan jaringan LAN, namun WLAN berhubungan dengan jaringan yang berfungsi untuk menjangkau wilayah LAN yang sulit dicapai dengan kabel dan juga untuk menjangkau pengguna bergerak atau mobile user. Yang kedua, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini terdapat dua, yaitu satu, analisis. Analisis ini mengurai dan memudahkan. Analisis ini adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Yang kedua, simulasi. Simulasi ini tindakan tiruan. Simulasi adalah gerakan, gambaran, atau tindakan tiruan yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan agar peristiwa atau proses yang sebenarnya akan terjadi bisa terlihat dengan jelas. Yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, pembahasan wireless LAN. Wireless LAN ini jaringan yang terkait antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Wireless dan LAN adalah sama, yaitu sama-sama jaringan yang terkait antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Wireless LAN pada dasarnya sama dengan jaringan LAN dengan menggunakan kabel. Hanya saja wireless LAN tidak menggunakan kabel dan memungkinkan para pengguna saling berhubungan, sekalipun dalam kondisi yang mobil atau bergerak, sehingga diharapkan wireless LAN memberikan kemudahan para pengguna. Yang kedua, perbedaan wireless dan LAN. Perbedaan wireless dan LAN yaitu LAN menggunakan kabel untuk media jalur lintasnya, sedangkan wireless menggunakan media gelombang. Hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi jaringan wireless. Jarak jangkau, akses berada di kawasan dengan jarak gedung 1 dan 2 sejauh 450 meter, sedangkan unit 1 dan unit 3 memiliki jarak 1100 meter. Fungsi wireless local area network atau WLAN berfungsi untuk menjangkau wilayah LAN yang sulit dicapai dengan kabel dan juga untuk menjangkau
pengguna bergerak mobil user. WLAN dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, yakni wireless LAN modus ad hoc. Pada mode jaringan modus ad hoc, jaringan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dilakukan secara spontan atau langsung tanpa melalui konfigurasi tertentu selama signal dari pemancar, yakni transmitter, dapat diterima dengan baik oleh perangkat-perangkat penerima, yakni receiver. Wireless LAN modus infrastruktur. Pada model jaringan modus infrastruktur, model ini memberikan koneksi antara perangkat yang terhubung ke dalam jaringan WLAN, diberlakukan suatu internet device berupa akses point yang terhubung dalam jaringan komputer kabel belum melakukan transmisi kepada perangkat-perangkat penerima. Selanjutnya, Cisco telah menghasilkan sebuah siklus hidup perencanaan jaringan menjadi enam fase. Fase yang pertama, fase prepare atau persiapan. Pada fase ini, kita menetapkan suatu kebutuhan organisasi dan bisnis, mengembangkan strategi jaringan. Pada fase ini, dilakukan tahap persiapan perencanaan jaringan berbasis wireless. Yang kedua, fase plan atau perencanaan. Pada fase ini kita akan mengidentifikasi jaminan berdasarkan tujuan dan kebutuhannya. Yang ketiga, desain. Pada fase ini kita akan membuat suatu rangkaian dengan membuat yang akan diterapkan sehingga dapat diimplementasikan. Yang keempat, fase implement atau implementasi. Pada fase ini kita akan melakukan agar semua perangkat terhubung. Yang kelima, fase operatif atau operasional. Tahapan ini adalah pengujian selama operasi manajemen jaringan stabilitas dan kinerja jaringan. Pada fase ini dilakukan pemeliharaan terhadap sistem jaringan yang sudah terpasang sehingga dapat berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan jika ditemukan berbagai kerusakan dan perangkat. Yang keenam, fase optimize. Selanjutnya, unsur-unsur yang memenuhi keamanan data jaringan nirkabel atau wireless LAN. Yang pertama, privasi dan confidentiality. Suatu mekanisme yang dilakukan untuk melindungi suatu informasi dari pengguna jaringan yang tidak memiliki hak. Sedangkan confidentiality lebih mengarah kepada tujuan dari informasi yang diberikan dan hanya boleh untuk tujuan tersebut saja. Yang kedua, integrity. Aspek yang mengutamakan akses informasi yang ditujukan untuk pengguna tertentu, di mana integritas dari informasi tersebut masih terjaga. Yang ketiga, authentication. Pada bagian ini mengutamakan validasi dari user yang melakukan akses terhadap suatu data, informasi atau layanan dari suatu institusi. Yang keempat, availability. Aspek yang berhubungan dengan ketersediaan data, informasi, atau layanan ketika data, informasi atau layanan tersebut diperlukan. Yang kelima, access control. Aspek ini berhubungan dengan klasifikasi pengguna dan cara pengaksesan informasi yang dilakukan oleh pengguna. Yang keenam, non-repudiation. Aspek yang berkaitan dengan pencatatan pengguna agar pengguna data, informasi atau layanan tidak dapat menyangkal bahwa telah melakukan akses terhadap data, informasi ataupun layanan yang tersebut. Perkenalkan, saya Ronaldo Tandi Padang dengan stambuk 217611130. Di sini saya akan membuat topologi dua gedung. Saya akan membaginya untuk gambar berwarna biru. Saya kasih untuk gedung rencana 2 dan warna kuning untuk rencana gedung 1. Oke, yang pertama kita ambil laptopnya, kemudian kita letakkan di gedung rencana 1.
dan 2 buah PC. Selanjutnya kita ambil access point. Setelah itu kita ambil switchnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkannya. Kita hubungkan kedua PC dan access point ke switch. Semua laptop sudah dikoneksikan. Kemudian kita lanjut ke gedung rencana 2. Laptop yang digunakan ada 3 buah. Kita mengambil switch. Kita akan menggunakan 3 buah PC. Selanjutnya kita akan menghubungkannya. Kita hubungkan 3 buah PC dan 1 access point ke switch. Selanjutnya kita akan koneksikan laptop ke access point. Perkenalkan, saya Marlin Metoding dengan NIM 217611145. Di sini saya akan mengganti nama access point terlebih dahulu. Dan saya menggantinya menggunakan gedung 2. Kemudian untuk access point yang di gedung 1 saya ganti menggunakan nama gedung 1. Oke, semua koneksi yang terhubung ke laptop itu sudah terputus. Kita akan mengkoneksikannya di PC wireless. Kita koneksikan, kemudian di refresh. Kita pilih gedung 2, kemudian dikonekkan. Begitu juga yang akan kita lakukan kepada laptop 1 dan laptop 2 yang ada di gedung rencana 2. Sudah terkoneksi. Kemudian yang di gedung 1 dengan menggunakan cara yang sama, namun pilihannya berbeda, kita akan memilih gedung 1. Setelah semuanya sudah terkoneksikan, kita akan coba untuk melakukan ping. Pertama, kita akan koneksikan terlebih dahulu antara gedung 1 dan gedung 2. Sekarang kita mulai ping dari laptop pertama ke laptop yang ketiga pada gedung 1. Dapat dilihat hasilnya di pojok kanan. Situ dapat tertera sukses. Kita coba semua PC ke PC. Di sini dapat kita lihat bahwa laptop dan PC yang ada di gedung itu tidak bisa karena berbeda IP. Oh, di sini ada kesalahan, mungkin IP-nya belum di setel. Kita masukkan IP-nya 172.16.10.24. 172.16.10.253. Kita coba ping. Oke, sukses. Selanjutnya ping lagi ke antar gedung. Di sini IP-nya berbeda, saya ganti dulu biar sama. Itu yang menyebabkan kenapa tidak bisa sukses. Kembali kita ping. Oke, sukses.
untuk antar gedung sukses. Semuanya sudah sukses, berarti sudah benar. Oke, itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih.